بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini secara serial kita akan mendalami seputar tauhid dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena seperti kita tahu bahwa dalam lingkup akidah Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menempati rating tertinggi, dan keimanan kepada Allah inilah yang disebut sebagai tauhid. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sejak awal ketika Quran turun, Allah sudah mengenalkan dirinya sebagai yang Maha Esa dengan menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Rasulullah bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Dan kita tahu Rabb adalah Allah yang mana kita sebut sebagai yang Esa. Nah, karenanya sangat penting bagi kita kaum muslimin mengokohkan pemahaman kita seputar Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sudah menegaskan fa'lam, ya, ketahuilah annahu la ilaha illa huwa, sungguh tiada Tuhan yang pantas disembah dengan penuh cinta, dengan penuh rasa harap, dan dengan penuh rasa takut, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seperti kita sebutkan tadi, Allah dari sejak awal sudah mengenalkan dirinya sebagai Rabbuk alladzi bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Sehingga Rabb sudah dijawab oleh Allah bahwa siapa dia, alladzi khalaq, yaitu Allah yang Maha mencipta. Bahkan Allah katakan khalaqal insana, dialah yang menciptakan manusia. Adapun khalaq alladzi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dialah Allah yang Maha mencipta dan objeknya terhitung umum. Lalu Allah khususkan khalaqal insana min 'alaq, dialah yang menciptakan manusia dari al-'alaq yang kita sebut sebagai tetesan segumpal darah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita lebih lanjut mengeksplorasi apa itu tauhid, maka kita mengenal dulu tauhid secara pengertian. Ya. Nah, pengertian tauhid seperti yang kita lihat di layar kita ini, secara umum tauhid itu diartikan sebagai upaya untuk mengesahkan dan mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat atau subjek yang melakukan segala hal di alam semesta ini sebagai wujud kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Nah, jadi Allah adalah pelaku utama sebagai subjek, sehingga Allah melakukan segala hal dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh ihsan kepada seluruh makhluk. Dan karenanya manusia harus berterima kasih, bersyukur dengan menyembah Allah satu-satunya sebagai objek ibadah dengan penuh keikhlasan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tapinya, yaitu tapi atau tanpa, ya. Pertama, ya,
Pertama, tidak menyimpangkan makna daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh menyimpangkan, tidak boleh mengalihkan makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disandang oleh dirinya. Nah, lalu apa yang dimaksud menyimpangkan makna dan mengalihkan daripada sifat-sifat kandungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Yaitu dengan mengubah atau mengganti makna yang ada pada nama ataupun dan sifat Allah tanpa dalil. Nah, tanpa dalil yang jelas, misalnya ketika Allah menyatakan tentang dirinya ghadiballahu alaihim, sungguh Allah murka kepada kalangan Yahudi. Lalu kata ghadiba itu sifat Allah marah ini, lalu diganti dan dialihkan maknanya menjadi keinginan untuk menghukum, yaitu al-intiqam. Ya, itu salah satu contoh. Lalu kemudian ya, nama Allah sifatnya yang berupa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang mana Allah Maha Rahman, ya, bersemayam di atas arasnya. Lalu kata istawa itu dialihkan menjadi istaula, yaitu menguasai. Seolah-olah istawa yang Allah gunakan ya tidak tepat, ya, kurang begitu mewadahi makna yang Allah kehendaki, karena dianggap kata istawa itu seolah-olah Allah terlingkup atau butuh terhadap arasnya, lalu dialihkanlah menjadi istaula yang katanya bagi yang mengalihkannya itu tidak mencerminkan Allah berada dan butuh pada arasnya itu. Nah, pengalihan seperti ini yang kita kenal dengan istilah tahrif ini, na'udzubillah, terkesan seolah bahwa yang mengalihkannya jauh lebih berhak memberikan pemaknaan dibanding apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam kitab sucinya, na'udzubillah min dzalik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kedua, bahwa tauhid yang kita sebutkan maknanya tadi, ya, lalu kita tanpa, ya, kedua, menjadikan makna daripada nama-nama dan sifat Allah itu, ya, berupa meniadakannya. Jadi ada nama, ada sifat Allah, tetapi dianggap Allah tidak perlu, ya, dengan nama-nama tersebut. Nah, maksudnya apa yang dimaksud ini? Ya, meniadakan makna daripada nama-nama dan sifat Allah. Allah sudah menyatakan dirinya bahwa Dia Maha Rahman, Dia Maha Rahim, Dia Malik, Raja, Dia Kudus, Maha Suci, Dia Salam, sangat maha terbebas dari kelemahan. Lalu mereka menyatakan Allah tidak punya nama itu dan tidak punya sifat dengan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Nah, ini yang terkenal seperti ini adalah Jahmiyah, sebuah kelompok teologi yang menyatakan tauhid itu yaitu Allah ada tanpa nama dan tanpa sifat. Mereka inilah yang kita maksud harus ditiadakan gaya dan model mereka mengartikan tauhid, karena jangankan Allah, kita saja kalau tanpa nama, kita saja tanpa sifat, pada hakikatnya tidak ada. Maka na'udzubillah dari memandang tauhid seperti perspektif kalangan Jahmiyah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semoga pengantar awal ini memberikan kita wawasan tentang tauhid sebagaimana yang diberikan dan dikokohkan dan diimani oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu yatawallas salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.